Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Salam sahabat Harmoni Hukum. Jadi episode ini adalah episode keempat dari program Panduan Bisnis dan HAM. Pada kesempatan ini kita akan melanjutkan diskusi terkait dengan mekanisme pemulihan terhadap korban pelanggaran HAM. Selamat pagi, Dr. Maskun. Terima kasih banyak atas kesempatannya untuk kembali berdiskusi dengan sahabat Harmoni Hukum. Ya, selamat pagi Pak Hasbi dan selamat pagi seluruh sahabat Harmoni Hukum dimanapun Anda berada. Semoga kita selalu dalam sehat dan selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Ya, terima kasih Pak. Beberapa bulan yang lalu kita sudah membahas terkait dengan gambaran umum panduan bisnis dan HAM di episode pertama. Selanjutnya di episode kedua kita sudah membahas terkait tanggung jawab negara. Dan di episode ketiga kita sudah membahas terkait dengan tanggung jawab korporasi. Nah, pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan melanjutkan pada episode keempat, yakni terkait dengan mekanisme pemulihan terhadap korban pelanggaran HAM, manusia dan atau lingkungan hidup berdasarkan panduan bisnis dan HAM, Pak. Maka dari itu saya ingin bertanya ke Bapak, bagaimana menurut Bapak mekanisme pemulihan pelanggaran HAM yang terdapat dalam panduan bisnis dan HAM ini? Iya, terima kasih banyak Pak Hasbi, sahabat Harmoni Hukum dimanapun Anda berada. Senang kembali lagi berbincang pada pagi hari ini tentunya, dan kita kembali berdiskusi tentang satu hal yang menurut saya menjadi sangat menarik untuk dipelajari tentunya sahabat Harmoni Hukum. Karena ini adalah sesuatu yang memang membutuhkan ketekunan untuk mempelajari dalam konteks panduan bisnis dan HAM. Dan terkait dengan pertanyaan Pak Hasbi berhubung dengan akses atas pemulihan, maka sebenarnya dalam panduan bisnis dan HAM sudah secara tegas menyebutkan sebenarnya posisi negara atau tugas negara dalam melindungi segala bentuk aktivitas yang ada, khususnya pada masyarakat dalam konteks terjadinya pelanggaran HAM terkait atas aktivitas bisnis dari korporasi. Hal ini tentunya kalau kita lihat pada prinsip dasar yang ada, sudah secara tegas menjelaskan sebenarnya bahwa negara harus mengambil langkah-langkah yang layak untuk memastikan melalui cara-cara yudisial, administratif, legislatif, atau lainnya ketika terjadi pelanggaran di dalam wilayah atau yurisdiksi mereka, maka warga yang terkena dampak memiliki akses atas pemulihan yang efektif. Jadi, apa yang dicantumkan dalam panduan bisnis dan HAM pada prinsip dasarnya, saya kira sudah sangat jelas menyebutkan apa yang harus negara lakukan. Karena kemudian fungsi dan peran negara sebagaimana episode sebelumnya yang kita sudah jelaskan menjadi sangat penting, baik dalam melaksanakan sebagai fungsi-fungsi regulator ataupun kemudian dalam posisi yang lain melaksanakan fungsi pengawasan terhadap aktivitas bisnis yang terjadi. Sehingga kalau kita bicara tentang mekanisme pemulihan pelanggaran HAM-nya, maka kita berpendapat bahwa kehadiran negara atau keberadaan negara menjadi poin yang sangat penting, Pak Hasbi. Ya. Jadi di situ sebenarnya penekanannya. Kenapa harus seperti itu? Ya karena pada akhirnya seluruh aktivitas, seluruh kegiatan bukan hanya dalam konteks bisnis sebenarnya itu menjadi negara menjadi pemain penting karena kemudian melekat hak dan kewajiban yang harus negara lakukan terhadap kegiatan dan ataupun kepada subjek hukumnya. Sehingga ketika terjadi indikasi pelanggaran HAM yang dilakukan akibat aktivitas bisnis, maka sebenarnya negara sudah harus siap untuk itu. Ya. Sebagaimana kita sudah jelaskan di episode yang Pak Hasbi tadi kemukakan di episode 1, 2, dan 3. Ya. Di samping itu sebenarnya
kesiapan negara itu seharusnya didukung dengan ketersediaan infrastruktur sebenarnya. Baik infrastruktur yang kita maksudkan di sini lebih ke aspek fisik misalnya, juga termasuk sebenarnya secara kelembagaan. Jadi negara hadir dengan segala bentuk instrumen yang ada, yang melekat pada negara, yang pada akhirnya akan memberikan jaminan bagi warga negara khususnya yang terdampak akibat aktivitas bisnis di satu sisi, dan di sisi lain sebenarnya yang paling terpenting sebenarnya bagi pelaku bisnis itu sendiri. Jadi negara benar-benar memainkan dua peranan penting yang kemudian menempatkan pada posisi memang di mana kemudian kita bisa menganggap bahwa negara ini adalah sebagai sebuah solusi ketika terjadi pelanggaran HAM atau dugaan pelanggaran HAM atas aktivitas bisnis yang terjadi. Dan sebagaimana kita sudah pernah juga sampaikan di episode-episode sebelumnya, itu begitu marak terjadi hari ini di Indonesia akibat kebijakan pembangunan yang digalakkan, yang kemudian melibatkan pelaku-pelaku bisnis, dalam hal ini termasuk di dalamnya korporasi, dan tentunya akan ada efek, akan ada akibat, dan sekarang yang persoalannya adalah di situ. Ketika terjadi akibat, pertanyaan selalu adalah negara berada di mana dan apa yang harus dilakukan oleh negara. Mekanisme ini sebenarnya yang menurut saya penting untuk kita kembali pertajam sebenarnya, khususnya dalam konteks memahami instrumen yang ada pada panduan bisnis dan HAM itu sendiri. Saya kira seperti itu, Mas. Sangat menarik tadi yang disampaikan oleh Pak Maskun, bagaimana kehadiran negara dalam memberikan akses atas pemulihan yang layak kepada korban-korban pelanggaran HAM itu sendiri dari akibat aktivitas bisnis yang dilakukan oleh korporasi. Jadi setelah tadi kita berbicara terkait dengan bagaimana mekanisme pemulihan secara umum, yang menjadi tanggung jawab negara di situ terlihat jelas bahwa dia harus memberikan akses atas pemulihan dengan segala infrastruktur yang negara miliki. Nah, selanjutnya kita akan tanya terkait dengan bagaimana bentuk mekanisme pemulihan dan panduan bisnis dan HAM ini, Pak, yang konkret yang terdapat di ini, Pak. Ya, terima kasih banyak Pak Hasbi. Jadi sahabat Harmoni Hukum, kalau kemudian kita bicara tentang bentuk mekanisme pemulihan yang tercantum atau yang ada dalam panduan bisnis dan HAM, pada dasarnya sahabat Harmoni Hukum bisa melihat bahwa ada 3 garis besar sebenarnya. Kalau kita bicara tentang mekanisme, dalam hal ini untuk dapat memastikan tersedianya akses pemulihan yang mudah dan efektif bagi korban pelanggaran HAM akibat aktivitas bisnis. Yang pertama kita sebut dengan mekanisme hukum berbasis negara, kemudian mekanisme pengaduan non-hukum berbasis negara, dan kemudian yang ketiga, mekanisme pengaduan bukan berbasis negara. Sahabat Harmoni Hukum, mekanisme hukum berbasis negara sebenarnya, negara kita harap bahwa negara dipandang dapat atau harus mengambil langkah yang layak untuk memastikan efektivitas mekanisme hukum domestik untuk mengatasi pelanggaran HAM terkait dengan aktivitas bisnis. Jadi intinya sebenarnya ada penekanan yang dirumuskan dalam panduan bisnis dan HAM, memberikan, karena kemudian normanya dia mengatakan harus, maka menjadi sebuah kewajiban bagi negara untuk melengkapi instrumen hukum domestik, sebagaimana tadi yang saya sudah sampaikan di sebelumnya. Kenapa kemudian hal ini menjadi sangat penting? Karena kita pandang bahwa negara dapat dengan instrumen hukum domestiknya yang ada bisa mengurangi bisa mengurangi hambatan-hambatan hukum secara praktis. Kan persoalannya kemudian yang banyak terjadi, selalu saja kita bahasakan sahabat Harmoni Hukum, hukumnya sudah bagus tapi implementasinya susah, implementasinya tidak sesuai dengan teori gitu mungkin bahasa-bahasa sederhananya yang sering muncul. Ini kemudian jadi dalam konteks mekanisme
hukum berbasis negara, maka negara harus memastikan bahwa ada instrumen-instrumen hukum yang negara siapkan, apakah itu melalui mekanisme ratifikasi dan lain sebagainya, atau kemudian menjadi inisiatif eksekutif dan atau kemudian legislatif untuk menghadirkan produk-produk hukum yang memberikan penguatan atau perlindungan terhadap warga negara akibat dugaan pelanggaran HAM yang terjadi akibat aktivitas bisnis. Jadi itu mekanisme yang pertama, ya. Jadi mekanisme hukum berbasis negara. Yang kedua adalah mekanisme pengaduan. Jadi mekanisme pengaduan non hukum berbasis negara, di mana kemudian dalam mekanisme ini ada ruang yang tersedia. Jadi ada ruang yang tersedia bagi mekanisme pengaduan hukum, ya, berbasis negara yang tentunya efektif dan layak, sahabat Harmoni Hukum. Jadi kalau saya menangkapnya, rumusan ini memberikan ruang bahwa ada mekanisme komplain, ya, kalau selama ini mungkin itu bahasa sederhananya. Jadi komplain yang disiapkan sebenarnya untuk melihat bahwa mekanisme ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari sebuah sistem atau infrastruktur yang dibangun oleh negara untuk memastikan bahwa negara memiliki keberpihakan, Pak Hasbi. Jadi ada keberpihakan negara atas pemulihan pelanggaran HAM terkait dengan aktivitas bisnis. Jadi ini yang mungkin yang menurut saya kalau dalam praktik mungkin sudah ada. Tetapi kan pengaduan itu bukan hanya disiapkan, tetapi lebih dari itu sebenarnya bagaimana memberikan respon atas pengaduan-pengaduan yang terjadi, sahabat Harmoni Hukum. Nah, ini sebenarnya dengan sangat jelas panduan hukum bisnis dan HAM kemudian menyebutkan hal tersebut. Kemudian yang ketiga, ada yang kita sebut dengan mekanisme pengaduan bukan berbasis negara. Dalam hal ini kemudian prinsip ini menegaskan tugas negara untuk mempertimbangkan cara-cara dalam rangka memfasilitasi akses. Nah, jadi sini akses kepada pengaduan. Jadi kalau tadi yang kedua adalah ada mekanisme pengaduannya, maka yang mekanisme yang berikutnya adalah dia harus memberikan akses. Jadi bagaimana orang mengadu? Begitu kira-kira bahasa sederhananya. Bagaimana orang bisa mengadu sehingga kemudian dugaan pelanggaran HAM atau kemudian pelanggaran HAM yang terjadi akibat aktivitas bisnis itu bisa dilakukan oleh warga negara atau para korban. Hal ini yang kemudian menjadi sangat penting sebenarnya, sahabat Harmoni Hukum, kalau kemudian kita melihat bagaimana keterlibatan entitas-entitas lembaga negara atau entitas-entitas lain sesungguhnya dalam konteks menjalankan pembangunan PASBI. Jadi singkatnya bisa kita katakan bahwa tiga mekanisme ini sebenarnya kalau dalam bahasa sederhananya mungkin ada mekanisme hukum domestik, jadi mekanisme yang menyiapkan hukum domestik, ada mekanisme pengaduan, negara menyiapkan infrastrukturnya atau fasilitas pengaduannya, dan yang ketiga yang paling terpenting sebenarnya yang menutup ini akses, bagaimana orang untuk mengadu. Ya kan? Jadi negara sebenarnya dengan seluruh instrumen yang ada seharusnya menyiapkan itu menurut saya. Jadi negara harus mau mendengar gitu. Jadi seni komunikasi itu negara harus miliki gitu. Negara harus mau mendengar komplain pengaduan. Ketika mereka mendengarkan komplain itu, maka negara harus memberikan respon. Nggak bisa dibiarkan gitu. Nggak bisa dibiarkan dengan dalih segala bentuk dalih yang kemudian pada akhirnya negara seolah-olah melepaskan tangan. Ada kesan negara melepaskan tangan dari kewajiban negara, sebagaimana kita sudah jelaskan di episode sebelumnya ketika kita bicara tentang tanggung jawab negara sebenarnya. Nah, ketiga mekanisme ini kalau kemudian bisa dijalankan, bisa dikonkretkan dengan baik, maka ini sebenarnya titik cerah, Pak Hasbi, untuk melihat bagaimana hak-hak warga negara itu atau hak-hak korban, hak-hak korban dalam hal ini bisa terfasilitasi dengan baik. Ada ruang yang tercipta dan kemudian warga negara atau para korban punya kesempatan untuk memperjuangkan hak-hak mereka yang mungkin selama ini
ada hak untuk mereka memperjuangkan. Respon yang mereka dapatkan mungkin tidak sesuai dengan apa yang mereka inginkan. Paling tidak menurut saya sahabat harmoni hukum adalah terbangunnya komunikasi. Jadi ada komunikasi, karena respon itu kita bicara komunikasi sebenarnya. Nah, itu yang kita inginkan. Karena khususnya memang saya sangat sadari bahwa kalau kita berbicara tentang pemulihan akses yang sebagaimana yang kita diskusikan pada pagi hari ini, tentunya memang bukan perkara yang mudah, ya, pemulihan dalam hal panduan bisnis dan HAM. Tetapi ini yang terjadi setiap saat, sahabat harmoni hukum, di Republik ini, di Indonesia, dan bahkan di dunia sebenarnya, khususnya ketika kita bicara dalam konteks pembangunan yang terus bergeliat di negara-negara berkembang dan negara-negara miskin, Pak Hasbi. Jadi saya kira 3 mekanisme itu yang harusnya bisa dilakukan dengan baik, dan kita berharap negara segera memahami juga, karena itu yang paling penting gitu. Jangan sampai negara tidak paham, ya susah juga bagi kita. Berharap banyak kalau kemudian negara tidak memahami dengan baik mekanisme pemulihan yang ada dalam panduan bisnis dan saya kira seperti itu, Pak Hasbi. Jadi 3 mekanisme tadi itu ada sedikit kesalahan tadi, sorry sahabat harmoni hukum. Yang pertama itu mekanisme pemulihan itu, yang pertama adalah mekanisme hukum berbasis negara. Yang kedua adalah mekanisme pemulihan pengaduan non hukum berbasis negara. Yang ketiga adalah mekanisme pemulihan pengaduan non hukum bukan berbasis negara. Nah, selanjutnya kita akan mendiskusikan terkait dengan bagaimana memastikan bahwa mekanisme pengaduan non hukum ini, baik yang berbasis negara maupun yang bukan berbasis negara, itu dapat efektif memberikan pemulihan kepada korban pelanggaran HAM, Pak. Terima kasih banyak Pak Hasbi untuk mencoba untuk memberikan pertanyaan pendalaman sebenarnya sahabat harmoni hukum. Dan dalam konteks ini tentunya yang kita pahami pengaduan non hukum itu tadi sudah disampaikan oleh Pak Hasbi, konteksnya adalah berbasis negara dan bukan berbasis negara. Jadi seperti itu ya Pak Hasbi. Jadi pemulihannya, mekanisme pemulihannya pengaduan non hukum berbasis negara dan bukan berbasis negara. Seperti itu sahabat harmoni hukum. Sehingga kalau kita bicara dalam konteks pengaduan non hukum ini, Pak Hasbi, ada 7 hal sebenarnya yang harus diperhatikan ketika kita bicara tentang pengaduan non hukum. Yang pertama, kita bicara bahwa yang harus diperhatikan adalah terpenuhinya syarat sah, seperti itu mungkin. Ya, artinya bahwa sah di sini dipercaya oleh kelompok pemangku kepentingan dan menjadi pertanggungjawaban yang adil atas proses pengaduan. Ya, jadi ini memberikan ruang yang baik sebenarnya, sehingga kemudian seluruh pemangku kepentingan yang berhubungan dengan persoalan pengaduan non hukum ini memiliki kesempatan yang sama. Itu yang pertama, sah. Kemudian yang kedua, tentunya ya tadi karena kita bicara di aksesibilitas gitu. Karena kita bicara tadi di segmen sebelumnya di pengaduan non hukum bukan negara, maka ada aksesibilitas yang harus disiapkan negara. Nah, sebenarnya dengan aksesibilitas ini tentunya maka alur informasi yang dibutuhkan oleh pemangku kepentingan kemudian akan dengan mudah terakses. Nah, ini sebenarnya yang menjadi sangat penting sekali sebenarnya, sehingga dengan informasi-informasi seperti itu sahabat harmoni hukum maka akan sangat memudahkan bagi para pencari kebenaran, mungkin keadilan, untuk memperoleh akses terhadap pemulihan yang sementara diperjuangkan. Jadi yang kedua itu adalah aksesibilitas. Kemudian yang ketiga sahabat harmoni hukum, dia harus bisa predictable atau dapat diprediksi. Artinya bahwa terdapat sebuah prosedur yang jelas dan diketahui jangka waktu tertentu di setiap tahapannya. Jadi benar-benar jelaslah kalau mungkin bahasa sederhananya. Terukur, Pak Hasbi. Jadi benar-benar orang sudah bisa mengetahui gitu. Sehingga kemudian dengan cara seperti ini sebenarnya ketika dia bisa
akses, bisa dilihat jelas, terukur, itu akan sangat memudahkan sebenarnya. Jadi akan sangat memudahkan dalam konteks para korban atau para yang melakukan pengaduan untuk melakukan pengawasan mungkin sahabat harmoni hukum. Jadi checks and balance-nya bisa berjalan dengan baik. Itu dapat diprediksi atau predictable. Kemudian yang berikutnya yang tidak kalah penting adalah ya tentunya harus norma keadilannya harus terpenuhi, Pak Hasbi. Kenapa harus terpenuhi norma keadilannya ini? Karena kan tadi kita bicara tentang ketersediaan akses yang sama, yang layak bagi semua pemangku kepentingan. Sehingga keadilan ini tentunya akan diletakkan pada posisi di mana kemudian semua pemangku kepentingan merasa adil, terhormat, dan kemudian penuh informasi. Karena tadi di atas kita sudah jelaskan sebelumnya tentang aksesibilitas yang harus diperoleh para pemangku keadilan. Itu yang keempat. Kemudian yang kelima, ya konsekuensi dari yang keempat itu tentunya harus transparan gitu. Karena kalau keempat hal yang sudah disebutkan tadi sebelumnya terpenuhi, maka transparansi menjadi sesuatu yang tidak dapat dihindarkan gitu. Kenapa? Karena kemudian kita melihat bahwa para pihak yang mengadu mendapatkan informasi mengenai progres, jadi kemajuan pengaduannya. Jadi tahapan-tahapan seperti yang tadi di atas, karena dia predictable, maka tentunya dia harusnya transparansi. Dia harus transparan karena kemudian para pemangku keadilan akan dengan sangat mudah untuk mengetahui sudah sampai di mana pengaduannya itu direspon misalnya. Atau apa yang harus dilakukan itu juga sudah bisa didapatkan dari situ. Itu transparansi. Kemudian yang keenam, ya tentunya karena ini adalah sebuah pengaduan, ya artinya kan ada yang diperjuangkan Pak Hasbi. Maka itu harus sesuai dengan hak dong. Seperti itu. Jadi hak yang dimaksud di sini bahwa memastikan bahwa setiap hasil dan pemulihan sesuai dengan HAM yang diakui secara internasional. Jadi itu hak, jadi haknya. Oleh karena itu tadi saya bilang kalau misalnya di unsur keadilannya itu terpenuhi, harusnya otomatis sebenarnya unsur hak itu juga terpenuhi, sahabat harmoni hukum, karena standarnya sama gitu. Kalau kita bicara HAM itu nggak ada standar yang berbeda sebenarnya. Itu dalam pemahaman saya. Dan kemudian yang terakhir sebenarnya ada yang kita sebut dengan ini mungkin kekhasan dari panduan bisnis dan HAM adalah dia menyebutkan tentang sumber untuk terus belajar. Jadi artinya di sini bahwa menggunakan usaha-usaha yang relevan untuk mengidentifikasi pelajaran-pelajaran bagi peningkatan mekanisme dan mencegah kerugian serta pelanggaran di masa yang akan datang. Jadi lebih kepada sifatnya apa ya? Kalau menurut saya mungkin dinamis. Dinamis sehingga ruang ini kemudian dia memberikan kesempatan bagi semua pemangku kepentingan termasuk negara untuk terus memperbaiki inovasi pelayanan atas mekanisme pemulihan yang ada. Jadi dia tidak statis. Itu mungkin yang di poin G itu merupakan poin kunci sebenarnya menurut saya untuk melengkapi poin-poin di atas sebenarnya yang sudah saya sudah sebutkan tadi, sahabat harmoni hukum. Dan ini merupakan sebenarnya terobosan yang sangat luar biasa menurut saya dalam panduan bisnis dan HAM. Jadi ada ruang yang diciptakan yang sesungguhnya sebenarnya ruang itu harusnya sahabat harmoni hukum bisa dijadikan pembelajaran tentunya bagi para pemangku kepentingan untuk melakukan check and balance atas mekanisme pemulihan yang ada atau yang selama ini kemudian ada di dalam praktik dan dalam teori, apalagi mengingat panduan bisnis dan HAM ini kan sifatnya rekomendasi sehingga dibutuhkan keizinan yang kuat dari negara untuk mengadopsinya menjadi ketentuan hukum domestik sehingga akan lebih mudah akan lebih mudah sebenarnya menjalankannya atau kemudian memproduksi kembali dalam bentuk produk hukum domestik. Saya kira mungkin seperti itu Hasbi bicara tentang pertanyaan yang disebutkan hal-hal apa yang harus dilakukan. Selanjutnya saya kembalikan ke Hasbi. Terima kasih banyak Pak Mas Kun atas
pencerahan dari terkait dengan bagaimana memastikan efektivitas pemulihan dari pengaduan non hukum berbasis negara dan bukan berbasis negara. Kita akhirnya berada pada sesi yang terakhir. Nah, di sesi terakhir ini saya akan mencoba summary diskusi kita pada kesempatan yang berbahagia ini. Jadi panduan bisnis dan HAM ini sebenarnya menyediakan berbagai mekanisme akses atas pemulihan terhadap korban-korban pelanggaran aktivitas akibat aktivitas bisnis. Sehingga dari beragamnya mekanisme pemulihan ini itu dapat mengatasi kebuntuan yang sering dihadapi oleh para korban ketika melakukan upaya hukum untuk memperoleh akses terhadap pemulihan kepada dirinya. Nah, hal yang tidak kalah pentingnya adalah bagaimana terjalin dialog yang setara antara para pemangku kepentingan di sini, yang termasuk negara dengan berbagai infrastrukturnya, korporasi yang melakukan aktivitas bisnis, dan korban atau masyarakat yang terdampak dari aktivitas bisnis tersebut. Komunikasi ini sangat penting karena terjadinya dialog ini akan melakukan mitigasi, akan mencegah terjadinya tindak-tindak kekerasan yang tentu kita semua tidak inginkan hal tersebut terjadi korban dari akibat aktivitas bisnis tersebut. Nah, itu saya kira yang menjadi catatan akhir saya dalam diskusi kita pada kesempatan yang berbahagia ini. Terima kasih Pak Maskun atas kesediaannya untuk berdiskusi dengan kita. Nah, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Jika teman-teman memiliki pendapat yang berbeda, silahkan disampaikan di kolom komentar. Kita akan bersedia untuk berdiskusi. Salam sahabat harmoni hukum, masyarakat damai. Ciao.